Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari, kita mungkin memiliki seorang idola. Misalnya saja, kita mengidolakan sosok pemain sepak bola. Kita mengidolakan dia karena keahliannya bermain sepak bola. Tidak jarang pula dari kita bahkan meniru gaya atau tren dari seorang pemain tersebut. Misalnya dari model pakaian, model rambut, dan lain sebagainya. Namun, kita akan merasa kecewa ketika usia mereka, yaitu sang idola, semakin bertambah, keahlian mereka tidak lagi seperti yang dulu mereka lakukan, dan itu membuat kita merasa kecewa. Kita tidak dapat lagi melihat keindahan mereka dalam bermain, dan akhirnya banyak dari kita tidak lagi mengidolakan orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menampilkan sosok idola yang tidak akan membuat kita kecewa. Dialah Yesus Kristus. Dialah sang idola yang sejati. Yesus dalam Injil tadi kita mendengar Dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang buta dibuatnya melihat, orang lumpuh dibuatnya berjalan, dan banyak penyakit lain disembuhkannya. Tidak hanya itu saja, kita pun mendengar tadi bagaimana Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang mengikutinya. Dia berpikir bahwa orang-orang tersebut pasti lapar. Akhirnya, Yesus pun membuat suatu mujizat sehingga orang banyak dapat makan, bahkan sampai kenyang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana halnya orang sakit yang datang kepada Yesus, hendaknya kita pun selalu datang kepada Yesus.
kita pun hendaknya selalu menggantungkan diri kita hanya kepada Dia. Dialah sosok idola yang tidak akan membuat kita kecewa. Hendaknya mata dan hati kita selalu tertuju kepadanya. Kondisi kita saat ini janganlah membuat kita menjadi kecewa, jangan membuat kita merasa bosan. Hendaknya kita selalu bersyukur apapun kondisi kita saat ini. Kita pun hendaknya selalu mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus. Karena Dia sendiri pernah bersabda, "Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semoga kita pun senantiasa mempercayakan diri kita dan tinggal hanya dalam Yesus saja. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Semoga kita pun senantiasa mempercayakan diri kita dan tinggal hanya dalam Yesus saja. Amin.